Sahabat Impresi, jumpa lagi bersama saya Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung. Saya sedang berada di pinggir jalan perlintasan antara Desa Tanjung Tinggi dengan Desa Sijuk di Kecamatan Sijuk, pusat pariwisata yang berbasiskan pantai di Pulau Belitung. Tepatnya di sisi utara Pulau Belitung. Seperti kita ketahui bersama bahwa Belitung baru membangun pariwisata sejak 2010, yaitu transformasi dari tambang menuju sektor ekonomi yang baru, yaitu pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan kewirausahaan. Tentunya itu membutuhkan modal sumber daya manusia dan juga modal perubahan mindset dan mentalitas masyarakat secara luar biasa juga. Dan tentunya juga membutuhkan waktu yang tidak pendek. Karena itu di saat pandemi ini belum berakhir, dibutuhkan semangat luar biasa dan keberanian juga dari orang-orang yang tadinya sudah punya rencana investasi menunda. Dan saat ini saya sedang berada di sebuah tempat yang punya itu rupanya cukup gila untuk memulai usaha di tengah pandemi. Dan sebagai pemerintah daerah tentunya kita wajib berterima kasih kepada mereka karena dengan mereka berani destinasi-destinasi baru tercipta. Dan ketika pandemi berlalu, ketika wisatawan mulai berani datang ke sebuah daerah, khususnya di Pulau Belitung, destinasi-destinasi tersebut sudah siap menerima kehadiran wisatawan. Di manakah saya berada? Ikuti saya. Kita sedang berada di Ngelakar Beach Belitung. Saya penasaran ya, namanya Ngelakar. Ini agak unik. Ngelakar tuh seperti sedang berbincang-bincang ya. Sedang diskusi. Kenapa namanya Ngelakar? Pantai Ngelakar. Ya, ini belum pernah ada nih. Saya mau masuk ya. Biasanya saya lewat jalan ini, saya lihat ini rumah segitiga, ada apa sih? Ada rumah lumbung, ada apa sih? Di dalamnya saya nggak masuk ya. Kali ini saya akan masuk secara perdana. Dan di deretan ini adalah pusat kuliner yang berbasiskan makanan hasil laut yang memang sangat segar di Pulau Belitung. Nah, sahabat Impresi, di sebelah kiri saya ada sebuah spanduk tulisannya, pelanggan terhormat diperlakukan sistem deposit, pembelian menu senilai Rp20.000 per orang. Dan buka tutup pembatasan keramaian di dalam area ini. Jadi ada prokes yang dijalankan di sini. Ya. Dan di sini tempat pembelian tiketnya. Tidak menggunakan masker, dilarang masuk. Oke, bagus sekali. Di sini ada tempat parkir yang menurut saya juga, walaupun tidak luas sekali, tapi bisa memuat menurut saya sekitar 25-30 mobil. Cukup untuk menampung orang sesuai dengan prokes yang ada. Nah, ini juga ada tempat pencucian tangan ya. Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Ada peringatan luar biasa di sini, tidak pakai masker dilarang masuk. Sekarang saya akan masuk ke dalam. Pemeriksaan kupon tentunya ya. Jumlah pengunjung di dalam dibatasi sebanyak 150 orang aja per jam. Menerapkan prokes ya, kemudian ada cek suhu dan sebagainya. Ini contoh destinasi yang sangat baik. Oke, permisi. Selamat siang, Pak. Ya, apa kabar? Ini front office-nya ya. Iya. Jadi resepsionis ya. Iya, Jadi orang kalau ke sini periksa tiketnya di sini. Ya, Beli tiketnya di sana ya. Untuk pembelian tiketnya di sini, Pak. Oh, di sini juga. Oke. Cek suhunya di sini juga. Cek suhu juga di semua di sini ya. Jadi ini front office lah ya. Iya. Jadi kalau sahabat Impresi lihat di sini ya, Ngelakar Beach Belitung itu ada fasilitas kolam renang. Jadi Sabtu Minggu dan hari libur itu hanya bayar Rp25.000 per orang ya. Iya, Pak. Kemudian kalau hari biasa hanya Rp15.000. Kemudian uniknya ini ada strategi yang hebat sekali dari destinasi ini, yaitu dijadikan objek untuk foto pre-wedding, kemudian untuk foto baby, birthday party, dan sebagainya. Ini strategi untuk melengkapi destinasi ini. Jadi bukan hanya tempat untuk santai, tapi juga tempat untuk mengambil foto. Jadi ini cocok dengan dunia digital yang sedang berkembang pesat di saat pandemi. Dan kita mau lihat dalamnya seberapa excited buat saya ya, oke? Nah, sahabat Impresi, ini juga ada mesin kopi ya. Nah, saya tampaknya sudah disambut oleh seseorang, bajunya putih kayak saya juga. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Zulkifli. Pak Zulkifli. Ya, betul. Wah, ini Pak Ya. Zulkifli. Saya dengar Bapak ini yang punya tempat ini ya. Ya, betul. Betul ya, Pak ya? Betul sekali, Pak. Wah, hebat sekali. Bapak udah buka berapa lama nih, Pak? Ini baru bulan ketiga, Pak. Kurang Bulan lebih. ketiga? Ya. Tapi persiapannya sejak kapan sih, Pak? Ini untuk persiapan keseluruhan ini dari awal 2 tahunan. 2 tahunan ya, tapi persiapannya. Persiapannya, tapi kemarin kan kita melihat situasi Ada pandemi. Betul. Jadi kita tahan dulu, kita lihat. Tapi kok seperti Bapak apa. mau berani buka di tengah pandemi gitu? Ya. Apa nggak takut sepi, Pak? Tentunya ada beberapa pertimbangan
di samping juga secara tempat sebetulnya kita sudah siap, lalu juga kita ingin ada peranan untuk ekonomi sekitar. Sehingga di sini yang kita libatkan seluruh karyawan di sini adalah orang-orang sekitar. Orang sekitar. Mulai dari ada berapa Sungai orang, Padang Pak? sampai dengan Tanjung Oh, dari Binga. Sungai Padang sampai Tanjung Binga. Iya. Jadi di Kecamatan Sijuk semua ya. Kecamatan Sijuk semua. Berapa orang, Pak? Untuk saat ini ada 7 orang. 7 orang ya. Iya. Cukup banyak 7 orang ya. Di saat pandemi orang memberhentikan dan mem-PHK, beliau membuka lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja 7 orang. Pak, ini front office-nya ya, Pak ya? Betul, Pak. Pak punya gagasan seperti ini di awal Bapak sendiri atau dapat dari mana, Pak? Ya, sebetulnya sih ini memang gagasan dari saya pribadi yang awalnya ingin melihat tempat ini cukup lama tidak dikelola dalam posisi masih. Tempat ini punya Bapak sejak dulu? Ya, betul. Udah lama sekali ya? Keluarga sudah lama. Oh. Nah, jadi dan Bapak orang Belitung ya? ya keluarga besar dari Keluarga besar orang Belitung. orang Belitung, betul. Bapak punya usaha di luar Belitung? Di luar Belitung ada, tapi sebelum memulai ngelakar yang di pantai ini, kenapa kita ada hashtag ngelakar di pantai? Nah, karena itu juga pertanyaan saya. ya 4 tahun yang lalu kita sudah mulai di kota ada ngelakar juga. Oh, gitu ya? ya? Ada ngelakar. Ngelakar itu apa sih, Pak? Sahabat impresi pengen tahu, Pak. Ngelakar itu kalau bahasa Belitung artinya ngobrol gitu ya, Ngobrol ya, bercengkrama, diskusi, tapi yang lebih akrab ya. Betul. Nah, dengan posisi di kota, di lantai 2 dari Distro Calibre itu. Nah. Oh, itu punya Bapak juga? Itu ya. Distro Calibre. Oke. Wah, keren memang tempatnya itu, Pak. Ya, jadi di sana sudah berjalan, kita sudah punya pelanggan tetap di sana. Kita coba untuk kembangkan di tempat yang lain. Oke. Nah, itu di situ saya mulai membidik daerah utama pariwisata Belitung di sini kan. Dan ini utaranya ya. Betul. Cocok banget. Jadi hanya Bapak mempersiapkan ini 2 tahun, tereksekusi, selesai, tapi Bapak masih ragu-ragu mau opening dulu apa enggak gitu ya? Ada rasa itu, rasa khawatir yang besar. Iya. Tapi akhirnya kita melihat situasi Belitung yang cukup baik sebetulnya untuk penanganan COVID-nya. Kita putuskan, oke, kita buka bertahap untuk resto dulu sementara. Iya. Ya, jadi nama ngelakar itu dapat dari Bapak sendiri apa? Iya, betul. Bapak ya? Iya. Kenapa pilih ngelakar? Karena merasa lebih akrab untuk ngajak orang datang atau bagaimana? Ya, memang tidak terlepas dari segmennya. Pengennya awalnya itu anak muda lah gitu ya. Anak muda. Segmen awalnya. Tapi juga pengen juga dapat dari dari pendatang pariwisata. Wisatawan. Sehingga wisatawan itu akan mengenal, oh, ngelakar itu sebetulnya adalah bahasa Belitung gitu. Jadi mereka juga sedikit banyak belajar budaya Belitung dari sana. Nah, gitu. Tanya memang dengan desain di kota yang kurang memungkinkan untuk mencerminkan kondisi di Belitung, makanya dibuka ini yang lebih representatif daripada ngelakar yang di kota gitu. Dan ini arsiteknya Bapak sendiri? Iya. Wah, ini hebat sampai impresi ya. Nukangin juga beliau, arsiteknya juga, tukang kasih nama beliau ya. Wah, ini memang orang kreatif nih ya. Bapak, ini tempat apa, Pak? Nah, di sebelah sini ini area resto atau kantinnya gitu. Kantinnya ya? Ya. Oke. Bapak memang bikin sealamiah mungkin ya. Betul. Jadi orang datang ke sini memang benar-benar untuk leisure, benar-benar untuk relax ya. Betul. Kan kerja udah capek nih, Pak, udah stres. Kalau tempatnya kaku tambah stres ya, Pak ya. Nah, jadi ketika ini awal dibuka juga ini dapat respon positif dari teman-teman travel. Mereka yang bilang selama ini di Belitung agak bingung untuk menemukan tempat yang bisa bersantai. Nah, iya. Untuk menghabiskan waktu sekitar 1 jam atau. Ini buka jam berapa, Pak? Ini kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Sampai 6 sore aja? Ya. Malam tutup ya? Malam tutup. Kenapa nggak buka malam, Pak? Untuk sementara ini kita masih lihat situasi dulu. Ya. Ada rencana nanti kalau situasi sudah membaik. Apalagi kalau nanti penginapan sudah dibuka kan. Nah, di sebelah sini kan penginapan. Oh, ini ada penginapannya. Nanti kita boleh lihat nggak, Pak? Apa udah siap belum? Ada beberapa kamar yang sudah siap. Beberapa kamar sudah siap. Boleh ngintip ya, Pak? Boleh, Pak. Ya. Pak, ini tempat apa, Pak? Nah, ini tempat untuk memesannya. Memesan makanan, tempat order ya? Order, ya. Makanannya apa sih yang Bapak sajikan? Western food atau apa? Makanan lokal? Sebenarnya ini kalau di menunya, Pak. Nah. Wah, ini minumannya juga banyak ya. Iya. Jadi ada makanan Nusantara ya, nasi goreng, toppingnya ketam isi. Ketam isi itu makanan khas Belitung, oleh-oleh ya. Iya, betul, Pak. Kemudian ada juga nasi sate lilit. Ini perpaduan makanan Nusantara lokal ditambah dengan minuman-minuman yang ala-ala barat. Iya. Jadi sesuai dengan lidah zaman sekarang. Iya. Tambah lagi yang paling saya suka apa, Pak? Rujak buah tropis. Nah, itu cocok banget ya. Ini udah pakai masker, pakai face shield, prokesnya bagus. Ini ada ini, wah bagus banget ya. Jadi nanti Pak, pesan saya, Bapak boleh mulai mengurangi penggunaan sedotan plastik. Betul. Bapak boleh menggunakan produk dari Belitung yaitu sedotan purun.
Ya, sedikit lebih mahal, tapi Bapak berkontribusi menjaga lingkungan. Terima kasih masukannya Pak, insya Allah kita langsung terapkan. Iya. Itu akan keren Pak, itu akan mengupgrade kelas Ngelakar Beach ini. Iya. Oke Pak, ini kapasitasnya tadi saya baca di LOS 150 ya Pak? Iya, 150 untuk lingkungan keseluruhan. Tapi keseluruhan ya? Iya, untuk kapasitas duduk ini kurang lebih kita 100 orang. 100 orang? Iya. Iya, dan saya lihat ini cukup baik ya. Apalagi ini ruang terbuka, jadi aman lah buat kita santai di saat pandemi. Dan saya lihat wastafelnya pun tersedia di pojok-pojok ya. Jadi sahabat impresi kalau lihat suasananya memang kita ingin suasananya kembali ke alam, tapi nggak sampai semrawut ya, tertata rapi gitu ya. Ini lihat nih, waduh kalau kena semilir angin begini Pak, rasanya kok pengen tidur Pak. Posisi duduk favorit nih, kalau ada tamu pasti kalau nggak di sini ya, sana ya. Karena ini sejuk ya Pak. Sejuk sekali, pohon asli ini tidak ditebang. Ini pohon apa Pak? Ini pohon apa ya? Kok rimbun sekali. Apa namanya ya? Ketapang, bukan? Mungkin keluarganya ketapang ya. Atau pohon apa tuh buah ini? Mengkudu ya? Bukan ya? Ini tempat yang enak sekali Pak. Kenapa nggak ada penyewaan kursi malas gitu Pak? Kursi malas. Kalau ada penyewaan kursi malas enak juga tuh Pak. Iya. Ya jadi orang bisa baring-baring gitu ya Pak. Lebih lama lagi ya. Ya, kita Pak, sebetulnya siapkan juga beanbag itu. Oh ada ya? Ada beanbag ya? Ya. Oke. Pak di sana ada apa aja Pak? Boleh kita lihat nggak Pak? Boleh. Ini sahabat impresi ya. Ini adalah pantai yang sangat dekat dengan pantai Laskar Pelangi, Pantai Bilik namanya, tempat syuting film Laskar Pelangi. Dan nggak jauh, 5-6 menit udah sampai juga Tanjung Kelayang, yaitu pusat pariwisata. Dan tambah lagi beberapa hotel yang sudah branded yang ada di sini seperti Sheraton, Swiss Bell, kemudian tambah lagi dengan katakanlah Santika dan lain-lain. Ya, ini sangat cocok untuk menjadi tempat Anda kunjungi saat berwisata ke Belitung. Nah, dan tempat ini Pak, saya baca tadi di luar, strategi Bapak bukan hanya menangkap wisatawan saja, tapi orang-orang yang ingin foto prewed ya, foto babynya, atau foto apapun, foto keluarga, bisa sewa tempat ini. Betul Pak. Pak, kepikiran seperti itu dari mana Pak? Jadi sebenarnya kita juga ini kedepannya ingin menciptakan satu tempat yang memang nyaman, tapi juga memorable, gitu, bisa diingat dalam jangka panjang gitu. Dengan muncul di foto. Nah, suatu saat mereka akan mengenang lagi. Oh dulu kita waktu baru nikah kita fotonya di sini. Nah gitu. Ya. Cakep banget Pak. Jadi itu juga bisa menjadi bukannya memorable, tapi juga bisa penyeimbang pendapatan Pak. Aduh, ini strategi pasarnya bagus banget Pak ya. Jadi kalau sampai impresi lihat pantainya ya, saya seneng banget lihat pantai ini karena ada sisi bukit yang tinggi ya. Kemudian pasirnya putih gitu. Ini lagi surut ya. Dan depannya banyak-banyak batu granit. Ini merupakan batu-batu yang lebih tua dari zaman Jurassik ya. Jadi itu hasil penelitian dari ahli geologi kita yang mendukung UNESCO Global Geopark diraih oleh Belitung. Nah, Pak Zulkifli ini salah satu orang yang mensupport ya supaya destinasi wisata di Belitung makin banyak, makin beragam, makin variatif, sehingga orang ke Belitung itu bukan hanya datang ke tempat-tempat itu aja, tapi datang ke tempat yang semakin banyak pilihan, orang akan merasa lebih kangen ke Belitung. Nggak cukup datang satu kali, akan datang berkali-kali. Begitulah Pak ya konsepnya ya. Betul Pak. Beberapa wisatawan yang datang ke sini mereka antusias dengan keadaan ini, pintu ini ya Pak ya. Ini dianggap gerbang untuk menuju ke alam bebas. Alam bebas, iya betul. Iya, selama ini 1 tahun lebih ini terkurung di rumah. Begitu datang ke sini, gitu ya, lepas ya. Keren banget. Dan saya pun merasa lepas ya. Semua utang-utang saya lupa. Tapi begitu pulang saya ingat lagi Pak. Pak ini kolam renang ya Pak ya? Kolam renang anak Pak, betul. Anak ya? Ya, anak. Dewasa nggak boleh? Dewasa ini agak dangkal sebetulnya. Dangkal. Ya, memang lebih paling orang dewasa nemenin anaknya. Betul. Ini jadi diharapkan nanti kalau orang tua sedang mengawasi anak-anaknya. Di sini orang tuanya duduk. Ya, orang tuanya duduk di bawah sambil foto-foto, dia bisa melihat pemandangan laut ataupun penginapannya nanti gitu. Gagasannya bagus sekali. Ini saya rasa ini cuma 30-40 cm ya Pak ya? Betul, yang di dalam sebelah sana itu sekitar 60 cm. Oke. Jadi memang ini sangat ramah anak. Dan kita lihat itu panggung ya Pak? Iya betul. Buat orang sewa, buat mungkin kata party ya? Ya, nanti kalau ada intimate gitu ya. Pesta keluarga ya? Pesta keluarga gitu. Dan ini apa Pak? Pondok-pondok ini Pak? Nah, ini penginapan. Ini penginapan semuanya? Ya, ini semua penginapan. Udah boleh kita sewa belum? Untuk saat ini belum dibuka untuk umum. Belum dibuka sama sekali tapi semuanya? Tapi khusus untuk Impresi TV sudah dipersiapkan satu show unit. Satu show unit ya? Wih keren ya. Ini ada berapa unit totalnya Pak? Total ada 10 unit yang disewakan. 10 unit yang disewakan. Itu kenapa sih Bapak nggak langsung buka aja disewakan? Tunggu momen. Nah itu dia.
Untuk saat ini traffic untuk di wisatawan yang sekedar foto-foto, makan dan itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Ya, kita juga menjaga kenyamanan kalau nanti ada tamu kita buka. Benar gitu. juga, benar. Iya. Iya. Silakan Pak. Yang ini Pak ya? Iya. Silakan Pak, Bapak sebagai tuan rumah. Oke. Ya. Permisi Pak ya. Iya. Kita buka sendal dulu. Wah, ini ada tangga ya. Wah, ini asik nih. Ini kalau yang lagi bulan madu. Cocok banget ya sahabat impresi. Jadi kalau kita masuk ke dalam sini ada kelambunya. Ini tempat tidurnya juga asik ya. Ini minimalis ya. Jadi ya, dibikin kita bagian bawahnya dari palet. Dari palet ini loh, barang ya. Iya, betul. Jadi dibuat unik gitu. Cat putih aja udah keren banget. Ya. Dan kalau sahabat impresi ikut saya, di sini ada AC ya. Di sini ada kamar mandi, udah pakai shower dan dibikin alami ya. Dibikin alami mandinya. Kemudian ada kaca di sini. Untuk di atas yang ada apa, menghadap Pak? laut ini dia ada tambahan sedikit untuk 2 orang anak. Oh, di atas ya. ada kamar Kapasitas 2 orang anak. Oh, Ya. oke. Ini kayak balkon yang dimanfaatkan untuk tempat tidur anak. Ya, betul. Ya. Jadi bisa 4 orang sebenarnya Pak ya. Bisa 4 orang kalau yang di depan. Dan ini terasnya ya sahabat impresi. Bayangkan kalau bangun pagi, buka pintu, langsung lihat begini, wah udah. Ya, jadi hidup kita jadi lebih punya nilai ya. Ya. Nah, cuman saya belum tahu bocorannya per malam berapa, karena belum dibuka. Nanti ya, di episode berikutnya sahabat impresi. Ya. Bapak, ini udah buka 3 bulan Pak. 3 bulan Pak. Terus traffic pengunjungnya bagus nggak Pak? Untuk di awal, karena saya punya kekhawatiran tinggi terhadap pandemi ini, jadi memang promosinya pun tidak dilakukan masif. Bapak tidak lakukan masif. Tidak. Jadi Bapak biarkan secara natural aja, alami. Betul. Ya. Jadi pelanggan yang sudah follow IG-nya Ngelakar yang di kota, mereka yang penasaran datang ke sini, mereka posting di Instagram mereka, atau juga komunitas sepeda yang waktu itu mengawali gitu ya, mereka saya izinkan mampir ke sini, kita udah buka. Setelah itu mereka yang banyak membantu kita. Jadi mulut ke mulut. Mulut ke mulut, betul. Kemudian share ke share. Betul. WA group, Instagram, masing-masing individu ya. Iya. Jadi heboh sendiri. Jadi viral ya. Dan apalagi nanti udah masuk Impresi TV. Nah, itu makin viral lagi ya. Jadi kita boleh nongkrong Pak, duduk sini sambil ngobrol sedikit ya Pak ya. Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Baik sahabat Impresi, saya akan kembali lagi sesaat lagi. Jangan lupa dipencet ya tombol loncengnya untuk subscribe, kasih like dan juga komen Anda ya. Kembali lagi, jangan kemana-mana. Oke sahabat impresi, kita berjumpa kembali lagi setelah saya break tadi. Kita ngobrol banyak dengan Pak Jul, bagaimana motivasi beliau membuka ini dan seterusnya. Nah sekarang saya mau gali lebih dalam. 3 bulan buka, terus dalam perjalanan 3 bulan hampir 90 hari Pak, ada merasa, waduh saya nyesel juga buka sekarang, harusnya saya buka dari kemarin-kemarin gitu. Atau gimana Pak? Atau waduh ini masih nggak sesuai dengan harapan nih, tarik rem dulu lah, atau bagaimana? Nah, di awal pandemi itu memang seolah-olah harapan itu sempat hilang gitu. Gimana mau buka nih dengan kondisi seperti ini gitu ya. Sehingga, dan investasi udah masuk ya? Betul, investasi sudah dikeluarkan. Tapi juga tetap kesehatan itu kan yang diperhatikan. Bukan cuma untuk masyarakat juga, terutama sendiri untuk keluarga saya ketika saya membuka ini. Nah, tapi melihat kondisi sampai dengan akhir tahun 2020, Belitung itu menunjukkan pengendalian COVID yang cukup baik. Akhirnya berarti tinggal saya lihat kondisi cuaca. Waktu itu angin musim masih berlangsung. Oh iya, dan ini ada dampaknya Pak ya? Ini salah satu daerah yang kena dampak angin besar sama ombak tinggi gitu. Tinggi, ya, walaupun memang tidak ada yang masuk ke dalam, tapi sepertinya kurang nyaman, gitu betul. Nah, ditunggu itu sampai tenang dulu, Februari akhir baru kita berani pelan-pelan memperkenalkan ini ke langganan yang sudah eksis gitu ya di kota. Nah, ketika itu sudah dibuka, PR berikutnya ketika mulai momen fase ramai itu adalah bagaimana caranya supaya protokol kesehatan ini bisa diterapkan gitu. Makanya akhirnya mulai dari Lebaran itulah berlaku sistem pembelian tiket masuk dengan kupon itu dan juga pembatasan maksimal 150 orang per jamnya ya. Terima kasih.
Nah, ini udah datang nih pesanan saya, sahabat impresi. Ya, ini favorit saya nih, es jeruk kunci ya. Wah, ini udah ada Ngelakar Beach Belitung ya. Ini bisa dibawa pulang juga nanti. Bisa ya. Jadi orang take away bisa. Kalau Bapak minumnya apa tuh, Pak? Ini saya cappuccino ice. Cappuccino ice. Ini cuaca, lihat langit Belitung tuh kan birunya luar biasa ya. Itu kalau duduk di tepi pantai minum begini pas banget. Nah, balik lagi Pak, 3 bulan tadi secara ekspektasi Bapak memuaskan nggak Pak? Alhamdulillah Pak, ini respon dari masyarakat Belitung cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Bagaimana mereka yang sudah datang mengajak lagi keluarga yang lainnya, kemudian datang lagi dengan kerabatnya, datang lagi dengan komunitasnya. Jadi ada beberapa pengunjung kami yang sudah mungkin 5-6 kali datang ke sini. Kembali lagi ya. Padahal baru buka kurang dari 3 bulan itu. Saya masuk pertama Pak, kesan saya seperti masuk ke beach club di Bali, di tempat lain. Ya, tapi yang ini beach club buat family. Betul, jadi betul. Yang ramah untuk anak dan keluarga. Jadi kalau Anda merasa nggak bisa kemana-mana, keluar Belitung berwisata, tapi Anda punya kemampuan ekonominya, kenapa enggak Anda datang ke Ngelakar Beach ini? Ini cocok banget, hanya Rp20.000 saja, Anda nggak bayar begitu sia-sia, percuma begitu, tapi Anda bisa tukar minuman dan makanan yang senilai itu. Iya Pak. Begitu ya Pak? Betul Pak. Jadi ini sangat menguntungkan dua belah pihak ya. Jadi sahabat-sahabat di Belitung Timur, di Pulau Bangka, di Nusantara, kalau Anda nanti sudah punya waktu untuk berwisata sebentar lagi, apalagi libur sekolah, boleh datang ke sini dengan penerapan prokes yang baik dari Pak Jul dan tim ya. Oke Pak, balik lagi ke Kelakar kita nih Pak. Iya Pak. Jadi kalau transaksi paling banyak itu di makanan minuman yang menurut Bapak Nusantara food, lokal food, atau yang barat Pak? Nah, karena ini mungkin hal yang baru buat sebagian masyarakat Belitung ya. Mereka yang datang ini kan segmennya beragam sekali, dari orang yang mungkin agak jauh lokasinya dari pusat kota, mungkin dari daerah Beltim gitu pengen nyoba yang belum pernah. Pengen datang ke satu tempat baru, mereka khawatir atau juga khawatir dengan menunya nggak cocok dengan anak misalkan. Akhirnya justru menu yang laku itu yang senilai dengan penukaran kupon itu. Makanan misal kita punya rice bowl, semangkok nasi dengan topping ayam fillet. Nah, yang ini ya Pak ya. Nah, nasi chicken stripe polos atau yang asam manis. Hanya 20.000 ya? 20.000 aja Pak. Jadi wah luar biasa Pak. Biasanya kan pengusaha begini nih, pintu masuk 20, makanan yang paling murah 25. Jadi mau nggak mau orang tambah. Tapi beliau baik hati banget. Ada yang makan malah 11.000, ada yang 20.000. Nasi telur itu 11.000, nasi dengan telur dadar di atasnya. Kemudian bisa ditambahkan dengan topping sosis misalkan 5.000, jadi itu 16.000. Ya, sisanya hangus lah ya, wajar ya. Sebetulnya tidak hangus karena dari petugas kita akan menawarkan minimal mineral. Iya. 5.000. Jadi 21.000 itu dia bisa dapatkan makan dan minum. Waduh, ini jarang ada loh sahabat impresi pengusaha yang hitungannya itu sangat fair ya. Ini luar biasa. Ini cocok, patut kita tiru ini buat destinasi wisata yang lainnya. Ini makasih Pak Jul. Udah jadi pengusaha yang baik hati ya. Jadi bukan hanya menyajikan tempat yang nyaman, yang berkualitas, prokes yang baik di saat pandemi, tapi juga dari harga-harga yang sangat pantas, tidak merugikan orang lain. Ini patut dapat 5 bintang ini. Pak, ada next project apa nih Pak berikutnya? Hotel dulu mungkin buka. Betul sekali Pak. Untuk pengembangan selanjutnya adalah penginapan itu sendiri tadi dibuka untuk umum dengan memperhatikan berbagai macam pertimbangan hal. Nah, juga untuk sebetulnya sudah kita buka untuk venue wedding. Ini bisa dijadikan untuk wedding dengan panggung dekat kolam renang tadi, itu tempat utamanya ya. Misalnya pernikahan yang mengundang hanya 50 orang, 50 sampai 100 orang lah. Ya. Enak banget suasananya. Betul. Jadi mereka dapetin suasana beach party gitu ya, yang dan makanan harus dari sini apa boleh mereka dari catering luar? Bisa diobrolkan, bisa diobrolkan. Bisa dibicarakan, dikelakarkan ya. Nah, itu dia. Jadi kita sebetulnya kan yang penting kan terakomodir keinginan dari kedua belah pihak gitu. Jadi bagaimana mereka dapatkan suasana pernikahan yang memorable tadi, gitu kan. Kemudian juga selera mereka juga tidak berkurang sedikit apapun gitu. Pak, ini kalau pacaran murah banget Pak kesini Pak. 40.000 saja Pak. Mungkin, itu mungkin salah satu kelebihan yang bisa saya ungkapkan dari Ngelakar ini. Ya. Jadi orang yang datang ke sini bakal 40.000, 50.000 lah sama bensin lah ya. Bensin ya, 50.000. Dia udah bisa melewati waktu yang luar biasa. Betul. Ya. Dia udah foto-foto. Perut terisi lagi. Perut isi. Kalau dia keluarga suami istri dan 2 anak nggak sampai 100.000 dia sudah bisa menikmati sebuah liburan yang menyenangkan. Iya. Cocok banget. Ini Pak Jul sekali lagi. Ini pengusaha yang patut kita tiru, sahabat impresi. Dan saya mengundang Anda semua jika ada waktu nanti datang ke sini.
Tidak harus hari Sabtu Minggu, kalau di hari biasa Anda punya waktu, datang ke sini. Anda bisa pilih-pilih waktu yang sesuai Anda inginkan. Dan nggak ada yang tutup kan Pak, Senin sampai Minggu? Buka setiap hari, Pak. Buka setiap hari? Buka setiap hari. Setiap hari 1 bulan penuh? 1 bulan penuh. Oh, Iya. ya. Saya berharap nanti malam Minggu beliau juga akan berpikir untuk buka. Ya, jadi malam Minggu saya buka khusus malam Minggu nih, sampai jam 9 malam misalnya kan. Nah, itu juga cocok buat kita. Ya, jadi kita mau rasakan nuansa malam di Ngelakar Beach ini ya. Pak Jul, apa yang mau disampaikan untuk sahabat Impresi di tengah pandemi yang belum berakhir dan orang yang sedang merencanakan berusaha? Ya, untuk sobat Impresi yang menyaksikan Ngelakar ini, sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah kesehatan itu yang utama. Tapi kesehatan itu bukan cuma fisik, tapi juga kesehatan mental. Nah, barangkali mungkin dari kita ada yang jenuh di rumah terus, atau khawatir kalau pergi satu tempat ternyata sirkulasi udaranya kurang memungkinkan. Di sini alam ini menyajikan sesuatu yang cocok untuk berlibur bersama keluarga, dan juga anggarannya ini terjangkau lah. Iya, budgetnya gitu ya. Betul. Jadi untuk liburan hemat, murah meriah, menyenangkan. Nah, diharapkan bisa datang ke sini dengan protokol kesehatan tentunya. Betul. Nah, dari pusat kota hanya 30 menit, dari bandara hanya 25 menit. Dari sisi utara Belitung, Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi itu kurang dari 10 menit. Kurang dari 10 menit, ya? Betul. Dari hotel-hotel branded, Sheraton, Swiss Bell, Santika, itu juga kurang dari 10 menit. Jadi ini tempat sangat strategis, Anda bisa masukkan dalam itinerary Anda saat berkunjung ke Pulau Belitung. Dan Anda yang sedang berada di Bangka Belitung, segera ke sini. Jangan tunggu-tunggu. Mari kita galakkan wisata indah di dalam daerah dan Nusantara, dan wisata aman di dalam negeri. Terus bersama kami Impresi TV, berikan komentar Anda, impresi Anda, kami tunggu, dan jangan lupa subscribe. Bye-bye!